lagi nih yang menarik ya dari OCBC. Ingat nggak brother yang waktu itu saya bilang saya ada customer nih. Customer saya kan kerjanya luar negeri. Ya. Jadi dulu saya customer saya kerja di luar negeri, WNI ya, customer saya WNI, tapi dia mau kredit di Indonesia. Nah, ternyata sama OCBC bisa kayak gitu. Coba brother betul. mungkin dijelasin sedikit nih. Oke, jadi gini, kita memang bisa fasilitasin pinjaman kredit untuk WNI yang bekerja di luar negeri. WNI ya? Ya, WNI. Nah, yang satu, income-nya kita bisa terima, rekening untuk income-nya kita bisa terima, dan berarti gajinya itu harus masuk ke rekening ya? betul. Ada buktinya. Ada buktinya, dan bisa kita verifikasi. Verifikasi itu jadi verifikasinya kan nggak di Indonesia. Betul. Nah, gimana? Verifikasinya satu, sebenarnya standar sih, bisa by email. Kita akan ditunjukkan dengan siapa, email HRD-nya, atau PIC yang bersangkutan di negara situ. Itu kita akan email, benar ya BS adalah karyawan di perusahaan Anda, sudah kerja berapa lama, apakah betul gajinya sebesar ini. Nah, jika verifikasi itu tersebut lancar dan memang sudah masuk ke rekening, ya kenapa tidak kita proses seperti itu. Tapi ketika dia approve, dia harus pulang ke Indonesia. Oh, untuk transaksi? Betul, jual beli dan peningkatan kredit. Seperti itu. Ada nggak minimum gajinya? Mungkin dikasih bocoran? Minimum gaji, kalau kita pakai standar isi start, berarti ya minimum ya 3 juta. Tapi kan luar negeri nggak ada yang ya, 3 tapi juta. kan nggak mungkin dong kayak gitu Nggak kan? mungkin. So far pengalaman ini sih yang udah pernah realisasi terakhir tuh di 20-30 juta ada. Berarti kalau gaji 20-30 juta bisa ya? Prosesnya bisa. Berarti sebenarnya prosesnya sama aja dong? Sama aja. Cuman bedanya dia di luar negeri, yang lainnya di Indonesia seperti itu. Dan kita bisa verifikasi yang penting. BI checking tetap jalan, BI checking. Kita cek kewajiban dia apakah dia memang bisa. Walaupun internasional bisa ya? Yes, mengcover. Hari gini udah online men. Iya, bahkan kalau luar negeri itu gajinya masuk rekening. Ya kan nggak mungkin ya, masa ada iya. di luar negeri tuh kayaknya ada sih mungkin ya yang cash gitu, cuma mereka karena sudah rapi administrasi, jadi gaji tuh bisa dilihat, bisa ditek, lebih gampang ya kayak gitu. Yang kemarin tuh dapat cash terakhir adalah WNI yang kerja di Jepang. Itu kan semuanya pakai bahasa Jepang tuh. Apanya? Gajinya pakai bahasa Jepang. Iya. Nyari Terus tren. rekeningnya pakai bahasa Jepang gitu memang. Tapi baiknya mereka tulisin tuh si HRD di Jepang tuh. Tulisin pakai bahasa Inggris. Ini bacanya malah mereka yang translate ya. Mereka si kotak itu di lampiran kita, ini bacanya ini ya, ini gajinya. Ini tanggalnya, ini bank sama banknya. Ini semua banyak banget. Pas mau verifikasi pakai apa nih? Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Kita juga bisa pakai bahasa Jepang. Kita ada staff yang bisa baca Jepang juga ada. Kita bisa. Tapi umumnya bahasa Inggris aja lebih enak sih. Oke. Tapi intinya gini, kalau misalkan teman-teman kerja di luar negeri pengen ngambil kredit di Indonesia, menarik sih buat saya ya. Menarik. Jadi mungkin nanti bisa kontak saya dong di propertinya. Nah, dari saya hubungkan sama Brother Edi ya. Oke. Jadi memang kita masih berusaha selama, kembali lagi saya tebalkan ya, bisa diverifikasi segala datanya. Itu kita akan bantu proses seperti itu poinnya. Oke. Nah sekarang nih terakhir nih, saya pengen tanya beberapa istilah perbankan. Kalau lulus berarti dapat sertifikat lulus dari saya. Masa udah 12 tahun nggak lulus nih? Aduh. Dapat sertifikat, dapat piagam ya. Boleh. Nah, yang pertama refinancing. Nah, refinancing. Nah, itu apa sih? Nah, refinancing adalah membiayai kembali ya. Kita membiayai kembali properti yang sudah dibeli cash oleh klien, oleh nasabah. Yang belum sama sekali pernah dibiayain sebelumnya. Contohnya Mbak Erma nih beli rumah cash tag 2M. Suatu saat butuh nih, kita udah butuh uang nih, misalkan mau beli emas atau misalkan mau beli tanah atau apa. Nah, jaminkanlah rumah itu tadi yang udah lunas, SHM dan IMB-nya ke OCBC. Kita akan kasih appraisal, keluar nilai appraisal kan. Nah, kita bisa kasih maksimum di 60% dari total nilai appraisal itu. Oke. Nah, kalau misalkan saya lagi kredit rumah, tapi saya mau kreditin lagi, misalkan di bank lain ya, saya mau, itu apa namanya? Oh,
take over berarti kita akan ambil alih pinjaman sama di bank lain ke OCBC. Ini beda ya sama referensi. Beda. Sekarang appraisal, brother. Appraisal. Itu udah tahu sih kayaknya itu gampang banget lah. Gimana? Orang aja yang jawab. Itu nggak usah deh. Kalau nah sekarang gini, Ya. nih bunga kan banyak banget. Banyak, nih. ya. Oke, saya mau nanya tetap. Bunga tetap, oke. Bunga tetap itu adalah bunganya istilah di umum adalah bunga flat. 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 Jadi misalkan selama 10 tahun bunganya segitu. Oh. Atau gimana? Jadi gini Maksudnya? teknisnya. Bunga flat itu selalu dihitung jika ada daftar cicilan nih angsuran, selalu dihitung dari berapa pinjaman awal pokoknya. Misalkan pinjam awal 1M, ya kan? Nah, bunga itu setiap bulan dari 1M terus. Misalkan bunga 5%. 5% dihitung dari 1M terus. Jadi tetap sama terus bunganya. Oh gitu. Iya. Oke. Bedanya dengan bunga efektif menurun. Oke. Nah, kalau efektif turun, dia dihitung bunganya bukan dari pokok pinjaman, tapi dari sisa pinjaman. Oke. Jadi bunganya yang dibayarkan itu selalu berubah-ubah. Berubah-ubah sesuai dengan sisa pinjaman yang ada. Ya kan, dia setiap bulan kan bayar, otomatis kan pokok pinjaman turun terus. Tapi ini brother lebih enak bunga tetap atau bunga menurun? Kalau saya lebih prefer menurun sih. Betul, secara hitungan bunganya dan total kewajibannya jika ditotal jauh lebih menarik dibandingkan bunga tetap. Ada lagi bunga mengambang. Waduh, apa lagi itu? Mungkin bunga mengambang itu istilah floating rate. Floating ya. Nah, itu gimana, brother? Floating rate itu gini, tadi kan saya sempat info nih di awal, bunga KPR fix 3 tahun 5,79. Nah, setelah 3 tahun bagaimana? Nah, setelah 3 tahun bunganya akan berubah. Mengikuti bunga saat itu. Oke. Setelah 3 tahun, itu namanya bunganya berubah menjadi bunga floating. Floating. Oh. Tuh, nah bunga oke, floating ini juga harus di-state di awal oleh nasabah supaya nggak selama ini diperkirakan 5,79. Ini tegas 5,79 itu cuma untuk 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun bunga itu akan floating. Kalau sekarang floatingnya di kisaran 10,5. Seperti Mungkin sama. nanti gini ya saat sama customer, Bapak udah ngerti nih Pak? Oh udah paham belum? Bener ya? Tapi nggak gitu juga Pak, kelas-kelas gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan gini, berarti kan kita bicara bunga nih karena Ya. misal 3 tahun gitu-gitu. Kalau misalkan saya dari awal, saya mau bunganya yang udah pasti-pasti aja deh. Nah, itu bisa kayak gitu? Kalau KPR bisa pasti bisa, tapi mungkin pinjamannya tidak bisa panjang. Pinjamannya akan kita sesuaikan dengan kurang lebih kalau KPR di masa fix, misal gini, masa fixnya 3 tahun, gitu ya. Mungkin pinjamannya kita atur maksimal 5 tahun. Jadi 3 tahunnya masa fix, 2 tahunnya floating. Kalau benar-benar 100% minta fix, Nggak bisa ya? tidak bisa. agak Biasanya susah. itu kita arahkan ini untuk ambil pinjaman, contohnya kayak pinjaman di IMB, Emerging Business. Oke. Nah, tapi propertinya juga nggak beli rumah, hanya properti yang seperti Iya. investasi. Itu bunga IMB kan sama terus soalnya. Oke. Nah, sekarang KPR. KPR kan berarti kredit pemilikan Rumah, rumah. Oke, KPA KPA, kredit pemilikan apartemen. bisa tapi bisa. Kalau Bisa. tanah KPT Nah, untuk KPT ini ya, ini yang harus diluruskan. Untuk KPT saat ini OCBC, kalau KPT murni masih belum bisa. Nah, KTP murni itu apa dulu, Bro? Jelasin. Jadi beli tanah, udah. tanahnya aja. Tanahnya aja, Nah, seperti oke. itu. Itu nggak bisa nih. Nggak bisa. Kalau Jadi, kayak gitu. bisanya harus dibangun Harus dibangun. dalam kurun waktu maksimal 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun, udah mulai membangun nih. Nah, jadi sebenarnya bisa dong kalau kayak gitu. Kalau Tapi ada harus jangka waktu 2 tahun. KPT konstruksi istilahnya. Oke. Jadi di awal waktu kita proses analisa, kita sudah mintakan beberapa data yang dipastikan bahwa 2 tahun lagi ini bakal akan dibangun. Nah, kalau misalkan ternyata nggak dibangun gimana, brother? Ketentuannya sih memang harus dilunasin. Seperti itu Nah, pinjamannya. berarti kan nanti ada nilai tanah, ada nilai bangunan. Betul. Atau gimana? Maksud saya gini, berarti kan saat mereka ngajuin KPR itu mereka udah termasuk kayak RAB, bangunan, bentuk. Kalau KPT konstruksi, Iya, atau iya. mau beli tanah plus konstruksi ya. Plus konstruksi. Iya betul, jadi di awal selain ada sertifikat tanah itu sendiri, dia sudah soal RAB. RAB-nya udah ada. RAB udah ada, Hitungannya. syukur-syukur sudah ada IMB-nya, sudah diproses. Nah, Tapi atau kalau belum ada IMB bisa nggak? bukti proses IMB boleh. Oh, berarti tapi harus sudah mulai diproses nih teman-teman Betul, ya untuk gitu. IMB-nya. Nah, itu yang memastikan bahwa nanti
ini tanah bakal dibangun. Oke. Nah, jumlahnya sendiri berapa nih yang di cover sama bank? Jadi persentasenya? Persentasenya, ya. Oke, kalau untuk tanah plus konstruksi nih, tanahnya kita bisa biayain maksimum 60%. Maksimum 60%, oke. Kalau bangunannya? 80% dari RAB yang sudah kita review. Oh, RAB-nya tetap di-review ya? Tetap di-review. Istilahnya di-appraisal lagi RAB-nya, Iya, RAB kita teman-teman. lihat lagi. Apakah normal atau mungkin seperti apa, kita akan review, hasil review itu 80%-nya kita akan keluarkan. Jadi tetap yang diambil tuh 80% dari appraisal lah ya, appraisalnya seperti Bang. itu. Oke, jadi kalau misalkan harga tanahnya 100 juta, dibiayain 100 juta, terus harga bangunannya 100 juta, dibiayain 80 juta. Betul. Seperti Oke. itu, menarik kan? Nah, Menarik banget. gitu. Oke, nih kayaknya pertanyaan saya juga udah habis nih. Udah habis Brother. ya? Ini thank you banget loh waktunya. Sama-sama, Mbak Irma. Saya tahu juga Brother juga sibuk. Saya juga Iya. sibuk menyibukkan diri. Makasih udah di-invite. Iya, mungkin next time kita bisa bikin lagi. Ayo, boleh. Apa ya, kalau misalkan ada program-program baru, nanti Menarik, bisa boleh. kontak saya. Baiklah, saya ada program menarik, yuk. Oh, kita siap. Gitu. Yang penting bisa membantu sama-sama lah. Iya, terus Gitu. juga mungkin next time kita udah nggak pakai masker ya, Bro Iya, ya. betul. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama supaya masa pandemik ini bisa cepat selesai. Iya, Ya. siap. Oke, thank you.